وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Baik, selanjutnya, hal warada an ahadim minas salaf kirahiyatut tasmiyah bi asma'il anbiya. Apakah ada salaf, salah seorang dari salaf, para ulama terdahulu, para sahabat yang membenci memberi nama anak dengan nama para nabi? Fa in kana al-jawab bil itsbat fama hiya illatu dzalik. Seandainya memang ada para sahabat yang yang melarang memberi anak dengan nama para nabi, apa alasannya? Nah, demikian. Ikhwah, yang lalu telah kita pelajari bahwasanya salah satu nama yang dianjurkan yaitu nama para nabi dan rasul serta nama orang-orang soleh, ya, seperti Musa, Isa, Saleh, Hud, Nuh dan lain-lainnya, ya. Sekarang permasalahannya ada dari kalangan salaf, yaitu kalangan para sahabat yang enggak membolehkan memberi anak dengan nama nabi. Ya, padahal kan Rasulullah SAW kemarin telah kita bacakan hadisnya, ya, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita untuk memberi nama anak dengan nama orang-orang soleh, ya, dengan nama anak-anak orang soleh. Dan nama yang soleh itu ya yang jelas sekali kesolehannya, yang sudah dipastikan kesolehannya ya para nabi dan rasul, ya. Makanya Rasulullah pernah mengatakan innahum kanu yusammuna bi anbiya'ihim wassalihina qablahum. Sungguhnya mereka itu memberikan nama anaknya dengan nama-nama para nabi mereka dan dengan nama orang-orang soleh mereka. Itulah ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, ya. Jadi lantas kok apakah ada riwayat yang menyebutkan bahwasanya salah seorang sahabat atau ada di antara sahabat yang malah melarang memberi nama anak dengan nama para nabi? Ya tentunya ikhwah, ini kan berarti sudah bertentangan dengan hadis, ya, atau mungkin punya alasan. Ini yang dimunculkan dalam pertanyaan.
Dzakarna fi ma madha ijma'ul ulama ala jawaz tasmiyah bi asma'il anbiya bal yustahabbu dzalik. Sebagaimana yang telah kita singgung di soal-soal sebelumnya, para ulama sepakat boleh memberi nama seorang anak dengan nama para nabi, bahkan dianjurkan. Ya, bahkan dianjurkan. Dzalika kama qararnahu anifan. Sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelumnya. Lakin warada an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tapi ada satu riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu annahu qala, dia katakan la tusammu ahadan bi ismin nabi. Jangan kalian beri nama seorang pun dengan nama para nabi. Loh, insyaallah ya. Rawahu Tabrani fil Fath kama fil Fath, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani yang disebutkan dalam sebagaimana juga disebutkan diriwayatkan oleh Imam Tabrani sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari. Jadi di sini loh, sepertinya kok bertentangan ini. Rasulullah menyuruh, malah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melarang. Ini bagaimana? Ya tentu seorang sahabat jalil itu punya alasan. Qala al-Hafidz wa ashbahu anna Umar innama fa'ala dzalika i'dhaman li ismin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alasannya ikhwah bahwasanya Umar tuh melakukan hal itu, melarang hal itu untuk mengagungkan nama Nabi SAW. Li'alla yantahik, agar tidak dicemar namanya. Maksudnya ikhwah, ada seorang memberi namanya siapa? Namanya Muhammad, tapi pemabuk misalnya. Ya, pemabuk. Demikian. Jadi ini kan merusak nama. Siapa yang mabuk? Si Muhammad. Nah, begitu. Ya. Namanya siapa misalnya? Namanya Ibrahim. Ternyata dia penjahat. Siapa yang membunuh si fulan? Si Ibrahim. Nah, demikian. Ini kan merusak citra nama Ibrahim. Itulah tujuan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Summa dzakara ma yadullu ala ruju'ihi an hadzal nahi. Namun setelah itu ada riwayat yang menyebutkan bahwasanya beliau rujuk dari pendapat ini. Artinya beliau menarik larangan tersebut. Wa fi musannaf Ibnu Abi Syaibah an Abil Aliyah, dari Abi Aliyah qala, dia berkata la taf'alu syarran min dzalika tusammuna auladakum bi asma'al anbiya summa tal'anunahum. Jangan kalian melakukan sebuah keburukan, kalian namakan anak kalian dengan nama para nabi, lantas kalian laknat tuh anak kalian. Demikian, kalian caci maki anak kalian. Anaknya namanya Musa, kemudian Musa kamu itu begini, dicaci maki ini anak. Ini kan ikhwah bisa merusak citra nama nabi tersebut ikhwah. Jadi itulah alasannya mengapa tidak sebahagian salaf terdahulu ada yang melarang, termasuk Umar bin Khattab dan Abu Aliyah nih, Abul Aliyah. Ya, demikian. Jadi kalau kalian nggak sabar, kalian tahu bahwa diri kalian nggak sabar untuk menahan diri agar tidak mencaci maki anak kalian, maka jangan beri dia nama nabi. Jangan beri dia nama nabi. Qala Ibnu Qayyim fi Tuhfah. Ibnu Qayyim berkata dalam kitab Tuhfah, wa asrahu min dzalik ma hakahu Abul Qasim As-Suhaili. Lebih jelas lagi sebagaimana yang diceritakan oleh Abul Qasim As-Suhaili fi Raudhah, dalam kitab Raudhah. Faqala, dia berkata, wa kana min madhhabi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kirahat at-tasammi bi asmail anbiya. Beliau katakan bahwasanya madhab ataupun pendapat Umar bin Khattab menyatakan makruh, dibencinya memberi nama dengan nama para nabi. Qultu, aku berkata, yaitu Ibnu Qayyim, wa sahibul hadzal qaul qasada siyanati asma'ihim anil ibtidali. Tujuan Umar ini adalah untuk menjaga nama-nama nabi tersebut dari kerusakan, dari penghinaan. Wa ma ya'ridu laha min as-su'il khitab indal ghadabi wa ghairihi, dan untuk menghindari agar
nama-nama nabi ini tidak jadi bahan kemarahan dan ucapan buruk ketika seseorang itu marah dan lain-lainnya. Itulah makanya ada sebagian salaf itu melarang karena mensucikan nama para nabi ini nggak layak lah kalau kita namakan anak kita nama nabi lantas kita laknat dia. Na'udzubillah min dzalik. Demikian. Jadi seolah-olah apa kita melaknat seluruh yang namanya Musa termasuk para nabi. Jadi saking agungnya para nabi itu di hati mereka, saking menghormati mereka tidak rela nama ini diberikan kepada orang-orang yang buruk akhlaknya, diberikan kepada orang-orang yang tercemar akidahnya, diberikan kepada orang-orang yang enggak baik tingkah lakunya, atau bahkan menjadi bahan caci dan makian. Itulah alasannya, ikhwah. Namun ya apapun alasannya tetap saja yang namanya memberikan nama para nabi dengan orang-orang para rasul dan orang-orang soleh itu dianjurkan, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kan kita tidak tahu ketika kita memberikan nama anak kita Musa, harapan kita kan dia seperti Musa, seorang yang soleh, tegar, kemudian kuat. Nah, begitu. Kita kan belum tahu ke depannya bagaimana. Tapi harapan itu ada, ikhwah. Ya, harapan itu ada. Ya semoga dengan kita beri nama orang-orang soleh, sebagaimana yang telah kita pelajari, kita berharap dia juga menjadi orang yang soleh, sebagaimana si pemilik nama sebelumnya. Kita berilah nama anak kita Luqman. Kan nama ini ada dalam Al-Quran. Salah seorang yang sangat bijak. Demikian. Harapan kita bagaimana memberikan nama anak kita Luqman? Yaitu kita berharap agar dia itu mengikuti jejaknya si pemilik nama yang ada dalam Al-Quran. Itulah harapan kita. Adapun nantinya dia itu begini dan begitu, ya itu Allahu a'lam bishawab. Intinya pemberian nama itu tetap dibolehkan dan bahkan dianjurkan. Ya. Karena ini tafaul juga termasuk, artinya kita optimis berharap dengan nama yang baik si anak akan menjadi baik walaupun tidak bisa dipastikan. Ya minimal malulah seorang yang namanya baik, nama Muhammad tapi dia nongkrong di lapau untuk di gede-gede untuk minum tua. Ya tentu kan malu dia, seharusnya dia malu, ikhwah. Demikian, ikhwah. Itulah dia. Jadi ketetapan sunnah itu tidak berubah dengan pendapat-pendapat seperti ini. Allahu a'lam bissawab.